Ini kan masuk ke YouTube nih. Kita pakai boleh di-sharing nih kira-kira strategi apa sih agar bisa lolos UI loh luar biasa UI loh dari SNM. Kegagalan itu sebenarnya teman kita. Dari kegagalan kita bisa analisa langkah apa aja yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan kita. Karena nggak cuma satu jalan menuju impian kalian. Nah, cara apa nerima dan ngejalaninnya itu gimana sih Kak? Sama kalau di Universitas UIN itu beneran ada apalan nggak sih Kak? Saya sebagai MC, kita langsung saja karena kayaknya sudah nggak sabaran untuk melihat The Rising Star, para bintang-bintang SMA Muhammadiyah yang sudah melejit bercahaya tinggi menjauh di sana, akhirnya comeback. Ya, dipanggil kembali untuk ngasih motivasi, dan mereka sebenarnya dulu pernah duduk seperti kalian. Ya, pernah kena poin juga mungkin. Ya, dan ini akan memotivasi kalian bagaimana mereka menjadi bintang-bintang di tempat yang lain yang dimana mereka mencita-citakan. Baik, kita sambut saja host kita, pembawa acara kita untuk talk show kali ini. Kita panggil sama-sama kepada Ibu Eca, saya persilakan. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi dengan suasana yang berbeda. Mungkin kalian agak asing lihat saya pakai helmet, tapi ini adalah alma mater tercinta saya di kampus Universitas Sultan Hasanuddin Ayasa. Nah, hari ini tuh spesial banget karena apa? Karena hari ini kita akan kedatangan banyak banget alumni-alumni yang luar biasa sekali, dan ini alumni kita sendiri, kakak kelas kalian. Langsung aja kalian untuk mempersingkat waktu kita panggil aja nih kakak-kakaknya. Ayo Kak, silakan Kak, mulai dari Kak Wahyu, ada Kak Bayu, dan ada Nah, coba boleh diceritain nggak nih Kak Wahyu, prosesnya bagaimana, persiapannya apa sih? Siapa tahu nanti ada teman-teman yang tertarik untuk masuk ke UNES melalui jalur mandiri. Oke, sebelumnya kita kilas balik dulu sebentar ya. Flashback. Jadi awal mula saya ikut seleksi itu dari SNMPTN tahun 2017. Nah, itu saya melamar sekitar 2 universitas dan gagal. Lalu selanjutnya kita masuk ke masa pelepasan tahun 2017, langsung masuk lagi ke SBMPTN. SBMPTN itu kita juga melakukan tes dalam skala nasional, dan itu kita disuruh milih berapa? Dua universitas. Kebetulan waktu itu saya tesnya di UI. Nah, itu juga gagal juga. Selanjutnya saya coba lagi ikut di seleksi mandirinya Politeknik Negeri Jakarta. Nah, kebetulan kan posisinya dekat sama UI ya. Nah, itu gagal juga. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk wes dulu gitu, langsung ke Semarang gitu. Saya nggak punya bekal apa-apa, naik kereta, habis uang simpanan, langsung ikut seleksi mandiri
Di UNES waktu itu jarak tanggalnya itu nggak beda jauh sama seleksi mandirinya Politeknik Negeri Jakarta. Nah, hasilnya gagal juga dan itu masuk lagi, saya udah siap-siap untuk masuk ke PTS. Nah, sebelum masuk ke seleksinya itu saya dikabarin, oh ternyata seleksi mandiri ada jalur bangku cadangan. Nah, bangku cadangan itu saya lulus. Nah, dari situ saya diterima. Nah, apa yang bisa diambil dari pesan ini? Kegagalan itu sebenarnya teman kita. Dari kegagalan kita bisa analisa langkah apa aja yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan kita. Karena gak cuma satu jalan menuju impian kalian. Jadi gitu, jadi jangan pantang menyerah dan coba percaya lagi sama diri sendiri. Gitu. Boleh di-sharing nih kira-kira strategi apa sih agar bisa lolos UI luar biasa UI loh dari SNM? Kalau waktu itu sih aku sebelum nyari jurusan gitu saya ini dulu mahamin diri saya sendiri gitu dulu gitu mau jurusan apa dan mau kemana gitu. Kalau misalkan kita udah nemu kita mau jurusan apa, baru deh kita cari universitas yang mungkin ada jurusan tersebut gitu. Dan langkah selanjutnya setelah kita mencari tahu jurusan apa dan di mana, kita bisa mencari tahu gitu lagi, mencari tahu lebih dalam gimana sih kehidupan kampus di sana dan bagaimana metode pembelajaran di sana tuh kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan udah semuanya, mungkin waktu itu saya mencari yang namanya tuh lomba-lomba gitu buat memperkuat nilai-nilai saya gitu. Meskipun dulu saya bisa dibilang pas SMA itu saya nggak terlalu pintar dan nggak terlalu rankingnya itu nggak di atas 5 besar terus gitu, selalu di 8 atau 9 gitu. Tapi saya cari tahu terus lebih dalam, gali informasi dari internet, dari Instagram dan semacamnya sosial media gitu. Akhirnya saya mutusin buat ikut lomba gitu untuk buat nyari sertifikat itu. Oke, berarti nah ini trik juga nih untuk teman-teman yang nanti mau pilih SNM. Ini trik yang pertama adalah kenali dulu minatnya gitu ya Kak ya. Minatnya apa sih? Jangan sampai nggak suka itu tapi pilihnya nanti matematika. Nah, betul. Jadi harus sesuai dengan minat. Misalnya minatnya hitung-hitungan, berarti ambil yang memang jurusannya itu benarnya hitung-hitungan. Kalau misalnya sukanya debat gimana Bu? Oh berarti kita harus cari jurusan yang memang banyak untuk diskusi gitu ya. Hukum biasanya. Ya, hukum biasanya ya, atau fisik ya mungkin ya. Kalian tahu nggak sih jalur SPAN PTKIN? Di sini ada yang tahu nggak kira-kira? Tahu. SPAN PTKIN itu bagi yang belum tahu itu SPAN PTKIN itu mirip kayak SNMPTN Kak. Tapi bedanya adalah dia jalur untuk agama gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian minat untuk ke universitas yang latar belakangnya itu agama, itu SPAN PTKIN lewat situ. Itu mirip kayak SNMPTN. Nah waktu itu kalau nggak salah teman-teman aku yang nggak masuk kayak eligible dia juga bisa nyoba. Nah tapi banyak teman-teman aku Kak yang kayak ya udahlah gue SNMPTN aja istilahnya, SPAN kayak enggak banget agama kayak gitu. Karena katanya bukan dari iman cuy, misalkan kayak gitu ya bahasa santai-santainya. Nah pas udah SPAN PTKIN itu kebetulan disitu ada jurusan hukum. Yang aku bilang aku tuh suka hukum tapi aku anak IPA, gimana dong? Tapi aku juga suka IPA, jadi anaknya agak marut gitu ya. Iya nggak apa-apa ya. Iya nggak banyak maunya ya. Banyak maunya asli. Tapi di SPAN PTKIN aku juga lampirin sertif apa yang aku punya. Waktu itu aku pernah ikut lomba debat tingkat Jabodetabek. Itu kebetulan aku punya 2 sertif, yang pertama peringkat 2, yang kedua peringkat 1. Tapi itu kan tim gitu. Sertif itu aku lampirin Kak. Nah akhirnya meskipun aku IPA, karena ada sertifnya itu mungkin IPS gitu, debat itu kan jatuhnya lebih ke IPS ya, sosum ya. Tapi alhamdulillah dapet Kak. Makanya waktu itu aku sempat keterima 2 jurusan di univ yang sama. Dulu aku sempat saksinya itu Pak Ferry dengan Pak Fahru. Dulu saya bingung kayak saya mau jurusan mana gitu loh. Kayak saya pengen banget hukum tapi saya IPA. Kalau saya nolak SNM berarti yang di bawah saya bakal kecoreng buat Nah, ini juga harus diketahui oleh
emang gak mau diduain. Oh iya benar. Nah, ini juga nih. Teman-teman harus cari tahu kampus-kampus apa sih yang gak mau, yang gak bisa jadi pilihan kedua. Itu kan emang gak enak kayak diduain ya kan. Kira-kira setelah masuk ke UNES, setelah menduduki bangku perkuliahan, ada nggak sih pesan yang menarik banget yang bikin Kak Wahyu berpikir, wah nggak sia-sia nih usaha gue, atau wah emang gue harus kuliah nih, emang teman-teman yang lain juga harus selesai kuliah nih. Nah, hal menarik apa sih yang membuat Kak Wahyu berpikir seperti itu? Ada nggak? Oh ada. Jadi di sini ada beberapa kejadian kecil yang memang mengubah sudut pandang saya terhadap yang namanya itu perkuliahan. Nah, di mana kan kebetulan saya itu kuliah di daerah yang jauh dari domisili awal saya. Nah, di UNES itu saya ketemu banyak macam orang dengan sudut pandangnya masing-masing, entah dari bawaan dari keluarga atau suku-suku tertentu. Dari Papua juga ada teman saya di sana. Lalu dari dosen dengan berbagai macam jenis keilmuannya. Nah, bagaimana kita menemukan suatu masalah, bagaimana kita mengolah suatu masalah terhadap sudut pandang yang berbeda-beda, itu banyak sekali. Bisa kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kita menghormati opini orang lain gitu. Nah, gimana sih cara Kak Brian untuk menepis stigma kalau misalnya kuliah di UPI itu sesuatu yang kayaknya mustahil gitu loh untuk kita? Gimana Kak Brian? Kalau untuk menepis stigma itu tuh kayak apa ya? Kayak kita ngeyakinin diri kita sendiri gitu loh Kak. Kayak kita tuh bisa mampu gitu, meskipun banyak orang di luar sana kayak nggak mungkin gitu, UI apalagi gitu, apalagi kasarnya sekolah kita swasta gitu, karena kebanyakan kampus negeri itu biasanya ngambil sekolah negeri. Itu stigma masyarakat yang masih ada sampai sekarang gitu. Tapi jangan terpengaruh sama omongan yang di luar atau kayak gimana. Kalian yakin sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh mampu gitu. Tapi emang sesusah itu nggak sih Kak? Kalau setelah jadi mahasiswa emang sesusah itu nggak sih masuk UI? Kalau untuk setelah jadi mahasiswanya ya tetap pada umumnya masih tetap itu susah banget emang. Namanya ya kita kuliah, kita menempuh pendidikan lanjut, ya itu pasti nggak gampang gitu. Terutama untuk keluarga sendiri kan kakak-kakak yang lain juga udah pernah ngerasain nih kayak gimana rasanya kayak gitu kan. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Brian itu takut ketika sudah berkuliah? Satu hal sih, kalau misalkan yang buat kita takut tuh kita takut ngulang. Takut ngulang. Terutama kan jurusan saya tuh ya ada fisikanya gitu. Tapi pernah ngulang nggak Kak Brian? Pernah ngulang nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Luar biasa ya. Mungkin dari teman-teman kelas 12 ada yang ingin ditanyakan, silakan. Seperti yang kita tahu, UI ini kan salah satu PTN yang saingannya ketat. Nah, untuk prodi Kak Brian sendiri, tantangannya itu berapa? Kalau untuk rata-rata sendiri ya, kita tuh nggak bisa masukin soalnya kita nggak tahu, dari pihak kampus pun nggak dikasih tahu berapa rata-ratanya. Jadi untuk kalian yang mau coba SNM ke UI atau semacam dan lainnya universitas lain, usahakan nilai kalian tuh lebih di atas 80. Intinya gitu, karena pihak kampus manapun tidak memberikan informasi tentang rata-rata sekian, nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya range nilai untuk masuk UI, UGM, ITB itu nggak ada. Kalian maksimalin nilai kalian semuanya, terutama untuk jurusan-jurusan yang emang kalian tempuh gitu. Misalkan di bidang IPS nih, misalkan kalian mau masuk geografi nih, kalian gede di geografinya sama sosiologinya gitu. Karena jurusan itu punya mata pelajaran yang memang khusus di bidang itu gitu loh. Oh, dari tadi IPS terus ya? IPA kali ya? Oke, silakan Dinda. Kakaknya itu gimana sih Kak? Soalnya kan dari pengalaman kakak yang udah mendapatkan 2 juara, jurusan hukum itu kan lebih kakak suka gitu dibandingkan dengan jurusan kesehatan masyarakat. Nah, cara kakak nerima dan ngejalaninnya itu gimana sih Kak? Sama
borongan. Sama kalau di Universitas UIN itu beneran ada apalan nggak sih Kak? Terus ketika itu orang tua saya mikir ketika saya masuk hukum saya jadi takutnya jadi berwatak keras, nggak tahu orang tua saya mikir gitu Kak. Nanti kamu jadi wataknya keras, nanti kamu kalau bela orang yang salah gimana? Emang banyak debat. Banyak debat, nanti orang tua kamu takut dibantah gitu. Kamu kenapa nggak kesehatan aja? Kesehatan kan nanti banyak nolong orang-orang sakit, kamu banyak bisa ngasih kayak istilahnya buat keluarga bisa lebih tahu lah tentang dasar-dasar kesehatan gitu. Awalnya saya kayak kurang nerima gitu, karena emang kepinginan awalnya gitu kan, maksudnya udah punya kesempatan, tapi di situ ya tetap saya istiharanya tetap itu sholat-sholat kayak gituannya enggak saya lepasin dulu sampai pada akhirnya saya mikir saya dulu milih UIN karena saya ngikutin orang tua saya ridho, saya malah dapet hoki gitu. Terus akhirnya di situ ya udah Bismillahirrahmanirrahim, ditambah lagi kesehatan masyarakat waktu itu kan saya ngambil SNM ya, SNM itu lebih berpengaruh daripada SPAN PTKIN buat adik kelas di bawahnya gitu. Tapi untuk pertanyaan yang kedua nih, saya juga dulu risau awalnya saya gak mau masuk UIN, ini jujur karena saya mikir UIN aduh kayaknya aku nggak prefer banget agama, aku mikirnya lulusnya susah nih karena harus ngapalin ada bacaan pasti gitu ya kayak bener banget hadis-hadis yang itu kalau nanti kali ya ngapalin propis ya. Oke, gimana dong Kak? Nah ternyata enggak juga karena kalau misalkan gini nih, kalau kalian mau terhindar dari hafalan, kalian ngambil jurusan yang emang umum. Kesehatan masyarakat itu kan umum, enggak ke agama maupun enggak ke bahasa Inggris. Jadi kalau kalian masuk UIN itu pasti pertama ada TOEFL, TOEFL. Itu aku bilangin formalitas serius. Karena nanti hasilnya itu bakal pas buat lulus gitu loh. Jadi kayak kalian pasti pas mata kuliah itu ada pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Pas mau masuk itu cuma formalitas. Ini suka ada tuh. Iya. Nah itu emang ada di awal-awal aja. Tapi setelah itu kita normal lagi, kita udah mulai mengerucut lagi sesuai dengan jurusannya masing-masing gitu ya. Iya. Oke, makasih untuk yang sudah bertanya. Sebelum kita closing statement nih Kak, ada pengumuman dulu dari wakil kurikulum kita, silakan Pak Benny. Oke, sebelum saya mengumumkan hal yang akan saya sampaikan, pertama saya bangga dengan keempat siswa saya dulu ini, ya. Ini semua ada sama saya ya, saya dampingi semua ada, dan pengalaman yang terjadi memang anak-anak yang concern sama pendidikannya ini rajin-rajin konsul ya, sering nanya ke saya. Jadi alhamdulillah ya, semua sukses, semua berhasil sesuai dengan PTN yang diinginkan. Begitupun kalian, saya harap setelah hari ini motivasinya untuk kuliah ke PTN lebih meningkat lagi, lebih semangat lagi. Ingat tadi yang dibilang Kak Wahyu, Kak Brian, ya, Kak Patricia dan Kak Raisa, banyak jalannya, ya. Kalau operator udah masuk eligible, udah biarin, ya. Itu mah untung-untungan kalau eligible, ya. Jangan terlalu diharap tadi kata Kak Brian kan. Udah ikut SMPTN, ikut aja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah. Yang penting tahap selanjutnya siapkan jalan berikutnya. Apa? SBM, PTN kalau dulu. Kalau sekarang namanya SNBP dan SNBT. Berbasis prestasi, berbasis tes. Prestasi nggak lolos, tes ikut. Jadi mudah-mudahan lancar. Allah mudahkan target kita di tahun ini tercapai 50 siswa masuk PTN di tahun 2003. Terima kasih dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu aja kali kayak yang bisa kita obrolin hari ini. Mungkin kalau misalnya ada obrolan yang mau disampaikan di belakang aja kali ya kayak sambil ngopi ya. Terima kasih semuanya dari kami wakilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini disambung oleh MC. Baik, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Billahi fi salihat wasnabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.